Perkenalkan, kami dari kelompok Semeton Tribun. Di sini kami akan memaparkan mengenai bisnis model kanvas kami dari bisnis mataku. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mari Faustina Ovileta, yang kedua Gusti Putusani Skalita Desniari, Katarina Evangelisasi Taurus, saya sendiri Cinta Cantika Lestari, dan Jemima Hasian Adnal Huta Barat. Mataku merupakan papan braille otomatis yang diperuntukkan bagi penyandang tunanetra untuk memudahkan mereka dalam mengakses informasi media cetak atau tulis melalui papan yang akan menampilkan huruf braille secara otomatis. Yang pertama, customer segments. Yang pertama adalah penyandang tunanetra yang dilansir dari web Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, jumlahnya sekitar 3,75 juta jiwa. Yang kedua, SLB atau sekolah luar biasa, yang menurut data Kemendikbud, jumlah SLB dari jenjang TK sampai SMA yang berada di Indonesia sebanyak 6.553 sekolah. Dan yang terakhir adalah perpustakaan daerah di Indonesia. Kemudian isu yang kami angkat adalah yang pertama pendidikan inklusif yang belum merata. Lalu teknologi untuk kesejahteraan bagi para penyandang tunanetra dan kesulitan membaca informasi media cetak bagi penyandang tunanetra. Yang kedua itu value proposition. Yang pertama itu harga yang terjangkau, kemudian portable atau bisa dibawa, digunakan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga itu ada layanan pengiriman, keempat layanan pelatihan dan konsultasi mengenai penggunaan dari papan braille otomatis dari produk kami. Dan yang terakhir itu layanan servis dan pemeliharaan dari produk kami. Untuk channel-nya sendiri itu ada media sosial yang direncanakan itu yang pertama menggunakan Instagram, TikTok atau Facebook yang mayoritas digunakan di Indonesia lebih banyak. Dan yang kedua itu website dari papan braille otomatis yaitu www.braillemataku.com. Baik, yang selanjutnya adalah customer relationship. Untuk yang pertama, di sini kami meningkatkan kualitas kepada customer, lalu memberikan gift untuk pembelian pertama, lalu yang ketiga memberikan diskon tertentu untuk pembelian dengan jumlah di atas 10, garansi perbaikan 6 bulan, dan promo kursus bagi lembaga tertentu. Yang selanjutnya revenue. Untuk yang pertama ini penjualan papan braille otomatis, lalu yang kedua biaya layanan pengiriman, dan yang terakhir biaya layanan servis dan pemeliharaan dari papan itu sendiri. Berikutnya ada key activities. Yang pertama ada produksi papan braille otomatis, yang kedua packaging, yang ketiga pemasaran atau promosi, dan yang keempat pengiriman produk. Berikutnya ada key resource. Yang pertama rumah produksi papan braille otomatis, yang kedua mesin produksi papan braille, yang ketiga bahan baku produksi papan braille, yang keempat tenaga kerja, yang kelima website atau toko online dan media sosial, dan yang keenam komputer dan internet. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama ada komunitas peduli penyandang disabilitas atau tunanetra, kemudian lembaga sosial atau yayasan disabilitas, lalu sekolah luar biasa, dan supplier bahan baku produksi. Yang terakhir ada cost. Yang pertama ada gaji karyawan, biaya produksi seperti pembelian dan perawatan mesin, peralatan dan bahan baku papan braille dan pemasaran, listrik dan internet, sewa tempat, promosi atau pemasaran, juga packaging dan pengiriman. Sekian pemaparan kami, terima kasih.